Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, NIM 19030119190. Di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam menentukan harga suatu produk yang mungkin berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain: pertama, mendapatkan posisi pasar. Misalnya, penentuan harga murah untuk meningkatkan penjualan dan harga pasar. Caranya adalah dengan melakukan perang harga dan pengurangan kontribusi laba. Yang kedua, mencapai kinerja keuangan. Maksudnya, harga-harga dipilih untuk membantu pencapaian tujuan keuangan seperti kontribusi laba dan arus kas. Harga yang terlalu tinggi mungkin tidak akan direspon oleh para pembeli. Yang ketiga, penentuan posisi produk. Maksudnya, harga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan produk, menciptakan kesadaran, dan tujuan penentuan posisi lainnya. Dan keempat, merangsang permintaan. Maksudnya, harga dapat digunakan untuk mendorong para pembeli untuk mencoba produk atau merek tertentu saat penjualan sedang lesu. Dan kelima, mempengaruhi persaingan. Maksudnya, harga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi persaingan yang ada atau calon pembeli dengan cara menghambat masuknya pesaing baru atau bertambahnya market share pesaing yang ada. Selanjutnya, ada metode penetapan harga. Metode penetapan harga dibagi menjadi 7 metode. Yang pertama, ada metode penetapan harga markup atau cost plus. Metode penetapan harga yang dipandang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah dengan menambahkan sejumlah kenaikan atau markup pada biaya produk. Metode semacam ini disebut metode penetapan harga markup atau cost plus. Markup merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual. Markup biasanya lebih tinggi untuk barang musiman, barang-barang khusus, barang-barang yang pergerakannya lambat, barang dengan biaya penanganan dan penyimpanan tinggi, dan barang yang inelastis terhadap permintaan. Markup tersebut ditetapkan dengan maksud untuk menutup biaya overhead atau biaya tidak langsung dan laba bagi perusahaan. Yang kedua, ada metode penetapan harga tingkat pengembalian sasaran atau rate of return atau target return. Pada penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, perusahaan dapat menentukan harga jual yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasaran. Ada dua faktor yang dapat dilaksanakan dalam prosedur tersebut. Yang pertama, estimasi permintaan, dan yang kedua, penggunaan fasilitas. Yang ketiga, ada metode penetapan harga break-even. Dalam break-even pricing, kita dapat mengetahui tentang bagaimana salah satu produk itu dijual pada harga tertentu untuk mengembalikan dana yang tertanam dalam produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi ada faktor saingan, pengalaman dalam penetapan harga, dan kondisi dari produk yang ditawarkan. Yang keempat, ada metode penetapan harga nilai anggapan. Sekarang, semakin banyak jumlah perusahaan yang mendasarkan harga mereka pada nilai anggapan pelanggan. Nilai anggapan terdiri dari beberapa elemen, seperti citra pembeli akan kinerja produk, kemampuan penghantaran dari saluran, kualitas jaminan, dukungan pelanggan, dan atribut yang kurang dominan seperti reputasi pemasok, keterpercayaan, dan harga diri. Perusahaan harus menghantarkan nilai yang dijanjikan oleh proposisi nilai mereka, dan pelanggan harus dapat menerima nilai ini menjadi nilai anggapan. Perusahaan menggunakan bauran pemasaran lain, seperti iklan dan tenaga penjualan, untuk mengomunikasikan dan meningkatkan nilai anggapan dalam pikiran pembeli. Yang kelima, ada metode penetapan harga nilai.
Dalam tahun-tahun terakhir, beberapa perusahaan telah menerapkan penetapan harga nilai atau value pricing. Mereka memenangkan pelanggan setia dengan mengenakan harga yang cukup rendah untuk penawaran, tetapi berkualitas tinggi. Karena itu, penetapan harga nilai bukan masalah menetapkan harga murah saja, tetapi juga masalah merekayasa ulang operasi perusahaan agar menjadi produsen biaya murah tanpa mengorbankan kualitas untuk menarik sejumlah besar pelanggan yang disadar dinilai. Yang keenam, ada penetapan harga going rate. Dalam penetapan harga going rate, perusahaan mendasarkan sebagian besar harganya pada harga pesaing, mengenakan harga yang sama, lebih mahal, atau lebih murah dibandingkan dengan harga pesaing utama. Dalam industri oligopoli yang menjual komoditas seperti baja, kertas, atau pupuk sama perusahaan, biasanya mengenakan harga yang sama. Perusahaan yang lebih kecil atau mengikuti sang pemimpin mengubah harga mereka ketika harga pemimpin harga pasar berubah. Beberapa perusahaan dapat mengenakan sedikit harga premium atau sedikit diskon, tetapi mereka mempertahankan beberapa perbedaan. Maka pengecer bensin kecil biasanya mengenakan beberapa sen lebih murah per galon dibandingkan perusahaan minyak besar. Jika biaya sulit diukur atau respon persaingan tidak pasti, perusahaan merasa tingkatan harga saat ini adalah solusi yang terbaik karena dianggap merefleksikan kebijaksanaan kolektif industri. Yang terakhir, ada penetapan harga jenis lelang. Penetapan harga jenis lelang adalah metode perusahaan dalam menetapkan harga untuk barang bekas atau barang persediaan berlebih. Penetapan harga ini tumbuh semakin populer, terutama dengan pertumbuhan internet. Ada lebih dari 2.000 pasar elektronik yang menjual segala hal dari ternak sampai kendaraan bekas, serta kargo sampai zat kimia. Salah satu tujuan lelang yang utama adalah membuang persediaan berlebih atau barang bekas. Perusahaan harus menyadari 3 jenis lelang utama, dan prosedur penetapan harga terpisah mereka. Yang pertama ada lelang Inggris, yaitu terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Penjual menjual barang kepada penawar dengan harga tertinggi. Yang kedua ada lelang Belanda atau tawaran menurun. Terdapat satu penjual dan banyak pembeli, atau satu pembeli dengan banyak penjual. Pada jenis ini, pertama penjual mengumumkan harga tertinggi, kemudian perlahan-lahan menurunkan harga sampai penawar menerima harga tersebut. Pada jenis kedua, pembeli mengumumkan sesuatu yang ingin ia beli dan penjual potensial bersaing untuk mendapatkan permintaan tersebut dengan menawarkan harga terendah. Yang ketiga, lelang tender tertutup. Pemasok hanya dapat memberikan satu penawaran dan tidak dapat mengetahui penawaran lain.